Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas dan kesibukan kita, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Rabu 7 Juni 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang ke-21. Demikianlah sabda Allah. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai tungsura ditudalhon rohani parjahat i saluhut dosana, akana niulana nasai laon, jala diradoti saluhut akapatiki, jala diulahon uhum dohot hatigoran, tongodo ikon mangolu ibana, dang jadi mate. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diceritakan seorang bernama John, pengelola rumah bordil terbesar di London, dijatuhi hukuman penjara. Ia masih meyakini bahwa dirinya orang baik, tanda kutip. Selama di penjara, ia memutuskan untuk menghadiri kegiatan pendalaman Alkitab dengan niat agar bisa menikmati kue dan kopi yang disuguhkan. Namun, ia sangat terkejut melihat bagaimana sesama narapidana di sana terlihat begitu bersukacita. John menangis saat lagu pertama dinyanyikan, dan seseorang memberi dia sejilid Alkitab. Sebuah ayat yang dibacanya dari kitab Yehezkiel membuatnya seperti disambar petir. Ayat yang mengubah hidupnya itu berbunyi, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yehezkiel 18 ayat 27. Firman Tuhan membuka matanya dan membuatnya tersadar, aku bukan orang baik, aku orang jahat yang harus berubah. Ketika berdoa dengan pembina rohani di penjara, ia berkata, aku sudah bertemu dengan Yesus Kristus, dan dia mengubahku, dan aku bertobat. Saudara di dalam Kristus, kata-kata dalam kitab Yehezkiel yang menjadi teks kita hari ini disampaikan kepada umat Allah yang tinggal di pembuangan. Mereka telah berpaling dari Allah, tetapi walaupun demikian, Tuhan masih merindukan mereka bertobat supaya tidak binasa. Ayat 30-31 berkata, bertobatlah dari dosa-dosamu, jangan biarkan dosamu menghancurkan dirimu, biarlah hati dan pikiranmu menjadi baru. Yehezkiel 18 ayat 30-31. Jemaat Tuhan, secara umum arti kata bertobat adalah berhenti berbuat dosa dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Artinya, jalan lama harus ditinggalkan. Segala perbuatan dan kebiasaan hidup yang lama harus dibuang. Lalu mulailah menempuh jalan hidup yang baru. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan agar pertobatan itu bisa terjadi? Pertobatan itu dapat dimulai dengan satu keputusan, yakni dengan memilih untuk dikuasai Roh Kudus. Mungkin itu berarti kita harus berani berkata tidak pada hal-hal tertentu dalam hidupmu. Tidak lagi bergosip, tidak lagi serakah, atau tidak lagi iri hati, tidak lagi mereka-reka yang jahat terhadap sesama, dan banyak lagi tidak-tidak yang lain yang boleh kita sebutkan sendiri. Saudaraku, hari ini firman-Nya memanggil kita untuk segera bertobat dan berbalik pada jalan Tuhan. Jika kamu mengenal Yesus, kamu tidak lagi menjadi hamba dosa. Saat ini, saudara bisa memilih untuk berubah, dan dengan pertolongan Allah, revolusi dirimu dapat dimulai hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang pemurah, tolonglah kami untuk selalu hidup dengan roh penyesalan, sehingga dalam sehari-hari kami dapat menerima rahmat-Mu, pengampunan-Mu,
untuk setiap pikiran, perkataan, atau perbuatan yang jahat. Dan berikanlah kami roh-Mu agar kami hidup dibaharui. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Marilah kita tetap menjaga kesehatan kita dengan selalu setia melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.